Perkenalkan, nama saya Ratu Devi Gayatri Palita dari kelas PTE 01. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari voltmeter. Jadi voltmeter adalah sebuah alat untuk mengukur besaran atau tegangan dalam suatu rangkaian tersebut. Jadi voltmeter juga disusun secara paralel terhadap sebuah komponen yang akan diukur dalam rangkaian tersebut. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari voltmeter, di mana fungsinya itu voltmeter ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur volume tegangan listrik yang terdapat dalam satu rangkaian listrik, yang dimana terbagi menjadi 4 dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang pertama itu voltmeter, yang kedua milivolt, yang ketiga kilovolt, dan yang keempat itu makrovolt. Alat ini ternyata juga memiliki batasan maksimum, di mana apabila mencapai batasan maksimum tersebut, maka alat tersebut dapat rusak atau bahkan meledak. Bila Anda ingin meningkatkan kemampuan dari voltmeter ini, maka Anda dapat menambahkan multiplier, yaitu merupakan komponen tambahan dari voltmeter tersebut. Terima kasih. Saya atas nama Iksan Kamil akan menjelaskan tentang syarat-syarat alat ukur voltmeter. Yang pertama itu, alat ukur tidak boleh membebani atau mempengaruhi alat yang diukur. Yang kedua, mempunyai stabilitas yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai keseksamaan yang baik. Yang keempat, mempunyai kepekaan yang baik. Dan alat ukur yang diukur harus dalam kondisi yang baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian-bagian dari voltmeter. Tapi sebelum itu saya ingin memohon maaf karena pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan melalui gambar yang telah saya sediakan, karena pada saat ini saya sedang tidak memegang alat tersebut. Pertama-tama kita akan memulai dari skala penunjukan ini. Skala penunjukan ini berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. Lalu yang kedua itu ada skrup pengatur jarum. Skrup pengatur jarum dia yang ini, yang bulat kecil. Dia itu berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih kecil. Next itu ada prob positif negatif atau ininya, terminalnya. Dia itu digunakan untuk menunjukkan polaritas dari tegangan. Yang keempat itu ada kalibrasi. Kalibrasi itu dia yang ini. Nah, kalibrasi itu berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0. Selanjutnya yang kelima itu pada bagian ini ada saklar. Ada saklar pemilih, yang ini dia. Nah, saklar pemilih itu berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Multimeter ini biasanya memiliki 4 posisi pengukuran, yaitu ohm berarti untuk mengukur resistansi. Yang kedua itu ada volt AC, pengukuran tegangan AC. Yang ketiga itu ada volt DC, dan yang keempat ada pengukuran ampere meter. Nah, pada bagian ini juga ada empat bagian yang di sini untuk mengukur DC volt pada bagian ini, sedangkan pada bagian ini dia untuk mengukur perhitungan ampere. Terus yang di ujung sini dia untuk mengukur ohmmeter, dan di atas ini dia untuk selektor AC volt. Perkenalkan, nama saya Habib Syukrila dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengukuran voltmeter. Sebelum kita memulai pengukuran, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan komponen-komponen dari voltmeter.
Ini disebut dengan skala voltmeter, yaitu untuk melihat hasil dari pengukuran. Dan di sini ada jarum penunjuk. Dan ini yang namanya selektor. Mungkin itu komponen penting yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pengukuran. Baik, kita langsung melakukan pengukuran arus DC. Terlupa pula kita harus mengetahui ada dua pengukuran voltmeter, yaitu pengukuran tegangan AC dan pengukuran tegangan DC. AC yaitu tegangan tinggi yang dari PLN, dan DC yaitu tegangan rendah yang biasa berasal dari baterai. Baik, kita akan melakukan pengukuran dari tegangan DC yaitu baterai. Baik, saya lupa tadi, yang ini namanya probe positif dan ini namanya probe negatif. Untuk melakukan pengukuran pada baterai, di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah negatif dan ini adalah positif, dan probe positif diletakkan di sini, dan negatif di sini. Kita atur daerah pengukuran yaitu 10 pengukuran DC. Baik, kita lihat di situ jarum penunjuknya mengarah kepada 9,5 volt. Seperti yang biasa kita ketahui pada baterai yang 9 volt 9,5. Baik, itulah tadi dari pengukuran arus DC yang dilakukan pada baterai. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran arus AC pada arus dari PLN. Baik, kita lihat. Sebelum kita melakukan pengukuran terlebih dahulu, kita harus melepaskan di daerah arus AC 250. Karena biasanya estimasi dari PLN yaitu 220. Baik, kita akan mulai. Baik, tepat sekali kita bisa lihat pada jarum penunjuk pada voltmeter menunjukkan pada 20 volt. Seperti yang kita ketahui pada arus PLN, yaitu pada stop kontak.